Ini adalah bahan-bahan untuk membuat lapis legit premium. Di antaranya aku punya 30 butir kuning telur. Ini udah aku pecahkan tadi ya. Kemudian aku punya 250 gram butter atau mentega. Aku pakai yang Ancor ya. Bisa juga kalian pakai yang Wisman. Dan 250 gram margarin. Aku pakai Blue Band ya. Kemudian aku punya 50 gram susu bubuk. Aku pakai merek Denkau. Kemudian ada 400 gram gula pasir. Kemudian ada 3 butir putih telur, 75 gram tepung terigu, dan kalau kalian ada bumbu spekuk bisa kalian pakai bumbu spekuk ya, 1 sendok teh gitu. Karena aku nggak ada, jadi aku pakai kayu manis bubuk ya. Nah, kalau kalian nggak punya bumbu spekuknya bisa ganti dengan kayu manis bubuk. Dan juga loyang ya, loyangnya sudah aku alasi dengan kertas kue atau kertas baking seperti ini, kemudian diolesin lagi dengan mentega ya. Juga ini buat supaya rata gitu ya. Kita langsung yuk ke proses pembuatannya. Jadi aku akan mengocok secara terpisah kuning telur dan juga gula. Kemudian di wadah yang berbeda aku kocok mentega hingga putih pucat. Dan juga di wadah berbeda aku kocok putih telur hingga putih mengembang ya. Jadi pertama aku akan mengocok menteganya dulu ya hingga putih dan mengembang. Aku nggak pakai mixer, seperti biasa aku mengandalkan alat ini ya. Ini mentega dan margarinnya suhu ruang, kita kocok ya. Oke, ini udah aku kocok sampai putih pucat seperti ini ya. Kurang lebih 15 menit, santai aja muternya seperti ini sembari main HP gitu ya. Udah selesai. Kalau kalian punya mixer juga bisa ya, lebih mudah lagi pakai mixer ya. Udah, sekarang aku mau kocok kuning telurnya ya. Sebelumnya aku mau bersihkan dulu ininya ya. Oke, ini kuning telurnya aku campur dengan 400 gram gula pasir ya. Terus kita kocok hingga putih pucat mengembang. Oke, ini udah putih pucat dan mengembang ya. Kemudian yang selanjutnya aku mau kocok putih telurnya ya. Ini aku mau bersihkan dulu ininya ya. Ini aku kocok kurang lebih 20 menitan ya. Ini kuning telurnya sudah, menteganya sudah, dan terakhir putih telurnya ya. Ini 3 butir, kita kocok saja hingga putih pucat dan mengembang ya. Oke, ini hasil yang aku mau ya. Kalau dibalik dia nggak akan jatuh ya. Nah, ini nggak akan tumpah ya. Ini hasil yang aku mau. Dia udah benar-benar set, dibalik pun dia nggak jatuh. Putih telurnya seperti ini, dikocok kurang lebih 5 menit. Udah semuanya. Kemudian kita ke step selanjutnya ya. Jadi aku mau campur, ini kocokan kuning telur dan juga gula. Aku campur dengan mentega ya. Kocokan mentega yang sudah putih pucat tadi. Oke, kita campur dulu ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit aja dan pelan-pelan aja ya. Nah, ini yang buat lembut ya, karena semuanya dikocok dari kuning telur, kemudian mentega dan margarin sampai putih pucat seperti ini, dan juga putih telurnya ya. 3 bahan ini dikocok, kemudian perlahan-lahan dicampur seperti ini ya, sampai merata. Dan tepung terigunya ya, untuk tepung terigunya aku nggak pakai terlalu banyak ya, kalau nggak nanti lapis legitnya itu nggak legit, nggak nyes gitu, dia agak sedikit keras atau apa ya, teksturnya itu padat. Yang enak kan moist ya, moist lembut gitu yang enak. Makanya tepung terigunya jangan dicampur ratanya pakai spatula gini aja, nggak usah pakai mixer ya. Aku udah panaskan oven ya.
Kemudian aku memasukkan di dalam tepung terigu ini bubuk kayu manis ya. Bubuk kayu manis aku campur, kemudian kita saring juga. Kalau kalian punya bumbu spikuk juga bisa dimasukkan ke dalam sini. Cukup pakai satu sampai setengah sendok teh gitu ya. Dan ingat, yang terakhir itu putih telur ya. Masukkan putih telurnya sedikit-sedikit aja. Pelan-pelan ya ngaduknya, pelan-pelan. Oke, ini semua udah tercampur rata. Kita siap untuk oven ya, selayer demi selayer. Aku udah panaskan oven ya. Ini dia loyangnya ya, kita masukin berapa sendok tuh ya, 3 sendok kayak gini dulu, kita ratain ya. Kemudian aku mau masukkan ke dalam oven. Ini langsung aja aku masukkan ke dalam oven. Suhu 160-170 derajat Celcius ya. Ini udah nih ya. Kita buka, hasilnya seperti ini ya. Wow, wangi banget, satu layer aja udah wangi banget ya. Seperti ini. Oke, langsung kita olesin dulu mentega atau margarin di atasnya ya. Ini udah lagi ya, aku angkat. Wow, wangi banget loh. Udah seperti ini, terus yang melembung-melembung begini kita tusuk-tusuk ya dengan biting atau apa yang namanya ini ya, atau tusuk lidi. Dan ini gunanya ya buat diratakan gitu, tapi sebelumnya aku mau oles pakai mentega margarin gitu ya. Kemudian kita tekan-tekan di sini. Kemudian kita masukkan lagi adonannya. Empat sendok ya. Kita ratakan ke seluruh sisi. Kita tekan lagi ya. Nah, ini kalau udah agak sedikit tebel ya, kita pakai lidi, kita tusuk-tusuk ya. Nah, ini udah seperti biasa, kita olesin dengan margarin atau mentega. Kemudian kita gitu ya, olesin lagi. Nah, untuk adonan ini jangan diaduk-aduk, jangan iseng diaduk-aduk gitu, biarkan dia diem seperti ini aja ya. Karena nanti dia bakal cair, turun adonannya. Kalau adonannya diaduk-aduk, iseng diaduk-aduk iseng gitu ya, dia adonannya akan turun ya. Biarin aja, didiemin aja. Kemudian kita oven lagi deh ya. Kalau udah agak banyak seperti ini, udah agak tebal ya, kita pakai biting atau tusuk gigi ya, atau lidi ya, kita tusuk-tusuk biar anginnya keluar ya. Kemudian kita oles-oles lagi ya, layer per layer dioles ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi, kita open lagi ya. Oke, ini dia yang terakhir ya. Ini baru keluar, kemudian aku mau tusuk-tusuk dulu, dioles-oles aja ininya dengan mentega, margarin gitu ya. Setiap lapisnya ya. Kemudian kita tekan-tekan. Tekannya pelan aja, jangan terlalu kuat-kuat ya. Tekan lembut saja. Kemudian oles lagi agar dia nggak menempel di sini kuenya ya. Karena adonannya masih bersisa,
aku mau buat yang lapis keju ya. Di sini bisa pakai prunes, buah prunes gitu ya, lapis prunes juga bisa, atau lapis keju ya. Kalau kalian punya loyang yang ukuran 30 atau 25 itu bisa. Sepertinya pas ya, pas gitu kalau loyang ukuran segitu. Kemudian untuk yang terakhir kita masukin lagi kemudian yang terakhir ini kita oven kurang lebih 15 menitan ya. Oke, aku oven dulu. Oke, ini udah mateng ya, sekarang aku mau angkat. Nah, ini dia hasilnya ya, sempurna banget. Dan atasnya aku mau sedikit-sedikit oles-oles ya, biar dia lebih shiny ya, dengan ini. Kemudian yang selanjutnya aku buat lapis keju. Bisa juga kalian pakai lapis prunes. Kalau aku pakai keju, kejunya aku pakai yang craft ya, yang seperti ini, jadi dia lebih wangi dan lebih enak. Ini lapis kejunya, jadi setiap layer dikasih keju gitu ya. Aku mau oven dulu ya. Ini tinggal kita seperti ikan saja. Kita masukkan adonannya. Kita ratakan ya. Oh, sini panas soalnya, masih panas. Dan yang terakhir kita masukkan kejunya ya. Taburin aja kejunya. Kita oven lagi deh. Ya guys, salah satu agar mendapatkan hasil lapis legit yang moist, yang lembut itu sesudah ini ya, sesudah per layer keluar dari oven. Itu penggunaan mentega atau butternya ya. Mentega kita kasih agak banyak gini ya, biar nanti pas digigit benar-benar moist. Itu salah satu caranya ya, tipsnya ya. Jadi per layer itu kita kasih ini mentega atau margarinnya ya, agak banyak kan, agar dia hasilnya lembut, moist gitu, nggak kering. Kalau misalnya kita langsung tumpuk tanpa kasih ini, hasilnya kering. Kemudian baru kita masukin adonannya. Nah, ini bakal mendapatkan hasil lapis legit yang moist, yang lembut. Kalau digigitnya gitu ya, itu dari penggunaan mentega atau margarin layer per layer ya, lapis per lapis. Ini yang keju, terakhir kita masukin kejunya. Dan juga tips lainnya, kalau dia sudah setengah loyang ya, adonannya layernya sudah setengah loyang, kalian pakai api atas ya, agar bawahnya nggak mutung gitu, nggak hitam. Ini ya hasil kuenya ya, dia moist banget tuh ya, benar-benar lembut. Wow, ini enak banget ya, cobain ya. Lembut banget, kemudian juga harum dan wangi ya, luar biasa banget ini, enak banget. Kalian harus coba di rumah. Yang nggak punya mixer pun bisa buatnya ya. Jadi kalau kalian ada yang bantu kayak mbak gitu yang minta bantuin, satu orang kocok yang telur, satu orang kocok yang mentega gitu, sama-sama ngebantuin lebih cepet ya. Kalau aku tadi kerja sendiri, bener-bener dari jam kurang lebih jam 11-an sampai jam 4 sore gitu ya. Tapi ya hasilnya luar biasa ya, lembut dan moist, enak banget, lembut ya. Lembut banget ini. Karena tadi ya, kalau kalian benar-benar merhatiin cara buatnya, itu aku per layer itu dikasih mentega ya, per layer itu dikasih mentega atau margarin sebelum ditambahin adonan selanjutnya ya.
biar hasilnya benar-benar moist ya. Selain adonan, juga mentega dan margarin per layer tuh penting ya, biar dia nggak kering, layer per layernya biar nggak kering. Ini hasilnya.